Shalom Bang Ramlan. Shalom, shalom Dik, shalom. Ya Bang. Kita tunggu teman-teman kita yang lain ya Bang. Ya, ya, mari, ya Dik, ya Dik. Jelas suara saya kan? Jelas Bang. Oke, makasih. Luar biasa. Shalom Bang Kores Sirait. Shalom Bang. Kita tunggu teman-teman kita yang lain ya Bang. Shalom teman-teman. Kita akan memulai ibadah kita. Shalom dan selamat malam saudara. Shalom dan selamat malam saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Malam ini kita bertemu dan bergabung kembali dalam ibadah online yang kita lakukan secara Zoom.
Saya pribadi sangat bersyukur boleh menyapa teman-teman semua yang ada di room ini. Walaupun ibadah kita masih dilakukan secara virtual karena masih di tengah pandemi, tapi saya yakin dan percaya hal ini tidaklah mengurangi rasa sukacita kita semua untuk bersekutu dengan Tuhan. Tema yang kita bahas pada malam ini adalah pelukku untuk pelikmu. Yang pastinya bukan pelukan dari sang kekasih ya teman-teman, tapi pelukan dari Tuhan Yesus ketika hidup kita sudah mulai terasa lelah. Karena segala sesuatu yang pelik bisa diringankan dengan peluk. Untuk lebih jelasnya, tema ini akan dibahas secara langsung oleh hamba Tuhan, yaitu ada Bang Ramlan Nababan. Selamat malam Bang, selamat melayani. Tidak lupa juga saya perkenalkan teman saya yang akan melayani, yaitu dari Persekutuan Lorong Filipi, ada Bang Suderi Semalau sebagai pemusik, dan saya sendiri sebagai MC Dewi Kesuma Sitorus. Baiklah, untuk mengakrabkan situasi dan suasana kita malam hari ini, mari kita nyanyikan pujian kita untuk Tuhan, Aku Jalan Kebenaran. Saat ini saya mengundang saudara-saudari sekalian untuk mempersiapkan hati, jiwa, dan roh untuk Tuhan. Tunduklah di hadapan Allah. Sembahlah Ia, Allah yang selalu ada dalam setiap musim hidup kita. Kita sering terlalu takut akan adanya halangan dan rintangan di hadapan kita. Ini membuat kita selalu ragu-ragu untuk menjalani hidup. Jangan pernah takut dengan apa yang kamu alami saat ini. Memang terasa sangat berat, bahkan ingin menyerah. Tapi percayalah bahwa Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik untuk kesabaranmu. Firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Selamat malam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di malam hari ini ketika Tuhan masih boleh mengizinkan kami Tuhan untuk melakukan ibadah kami Tuhan, meskipun Tuhan masih dalam keadaan virtual Bapa yang baik. Tuhan,
Kami serahkan Bapa ibadah kami ini, mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah Tuhan Roh Kudus yang boleh kami rasakan di tempat ini, Bapa yang baik. Bahkan Bapa, setiap teman-teman kami Tuhan yang belum bergabung Tuhan pada saat ini, kiranya Tuhan yang boleh mengingatkan mereka Tuhan, agar boleh Tuhan beribadah bersama kami Tuhan. Bahkan Bapa, setiap peralatan Tuhan yang kami pakai Bapa untuk ibadah malam ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarkan Tuhan yang boleh tetap menjagai Bapa. Inilah Tuhan yang menjadi doa kami Bapa. Semuanya Tuhan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kita bernyanyi untuk Tuhan, tenanglah kini hatiku. Pegang teguh hatiku, berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kembali kita angkat lagu pujian kita untuk Tuhan, tenanglah kini hatiku. Saat ini saya serahkan kepada Bang Ramlan Nababan untuk membawa kita dalam firman Tuhan.
Bang, mic-nya nggak dibuka, Bang. Oke, maaf ya. Sekali lagi kita berdoa. Sorry, maaf. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur pada malam hari ini karena anugerah dan kasih-Mu yang telah membimbing kami hingga saat ini. Demikian juga kami telah menaikkan pujian hormat kami yang sudah dinaikkan kami bersama-sama yang diarahkan oleh hamba-Mu MC kami tadi. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau arahkanlah juga hati pikiran kami untuk boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, untuk lalu dengan setia kami lakukan dalam kehidupan kami, karena kami tahu itulah kunci kami menerima bahagia. Tuhan, sekali lagi kami mohon, berbicaralah kepada kami, tolonglah kami ya Tuhan, sehingga semuanya kami akan dipuaskan. Karena kami tahu, kami adalah orang-orang yang dahaga, orang-orang yang haus, ingin kiranya Engkau memuaskan jiwa kami. Dalam keadaan yang sulit sekalipun, Engkau berkata, Engkau menyertai. Maka kami rindu penyertaan demikian. Kami rindu pengertian yang demikian lebih dalam lagi. Sehingga kami tidak akan ragu berjalan di dunia yang memang penuh dengan jebakan ini. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu yang akan menaburkan juga kami serahkan supaya Engkau urapi. Sedemikian sehingga apapun yang boleh dinyatakan itu sungguh-sungguh datangnya daripada-Mu. Nyatakanlah Tuhan kehendak-Mu di tengah-tengah kami saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mungkin screen-nya sudah bisa dimatikan ya. Dimatikan aja screen-nya ya. Tutup aja screen. Saya mau berbagi juga. Baik. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, supaya lebih konsentrasi, karena kebanyakan di antara kita di sini off cam ya. Jadi saya ingin berbagi membaca Alkitab. Nah, untuk itu Anda harus mengarahkan kepada view speaker ya. Karena nanti dari materi ini akan ada pertanyaan. Lalu akan dijawab, mungkin ya saya memberikan beban jadinya kepada pengurus. Akan kasih hadiah kali ya. Iya, kita harus melihat ke layar saya view speaker ya. Ini saya akan membahas ini bagi adik-adik, coba perhatikan. Ayat ini sebenarnya sudah sangat familiar bagi kita ya. Itu saya ambil lihat ini 1 Petrus pasal 5 ini dari Alkitab elektronik saya ambil ya. Jadi saudara-saudara bisa perhatikan bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini disebutkan seperti ini. Ayat 7, saya sudah berikan hitam atau saya lihat aja ayat 7 dulu ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia memeliharamu. Nanti kita akan bahas ini sampai ayat yang ke-11. Tapi saya mulai dulu dari sini ya, lebih santai aja. Di samping 1 harian ini kami mulai pagi ada pelayanan kami dan terus berbicara. Jadi kalau suara Bang Ramlan kali ini tidak menggelegar, maklumlah. Jadi kalau mungkin si adik yang tanya apa topik duanya Bang, suara aja lah diduakan ya. 1 harian memang berbicara terus 1 harian ini, dan saya harap suara saya bisa tertangkap dengan baik ya, walaupun kecil bisa ya. Kasih apanya dulu lah, jempolnya. Ada nggak orang-orang ini melihat saya pikir juga begitu. Karena off-cam cuma, oh iya makasih. Novianti Tampu Bolon, Inka, Hosana, Grace, Hutauruk. Oh, yang lain belum. Oh, Sarah, ada lagi ya.
Ya, thank you. Makasih, Dik ya. Nah, begini hamba Tuhannya akan semakin semangat walaupun udah capek. Jadi adik, dunia ini dengan semua keadaannya sebenarnya sangat mengancam kita loh. Ini agak-agak takut-takuti dulu yang bagian pertama ini, tapi akhirnya nanti akan tidak takut. Lihatlah ya. Saya tanya dokter lah. Kira-kira makanan kita saat ini sehat nggak ya dokter? Nggak ada lagi yang sehat ini. Mulai dari apa? Barangkali buah juga sehat. Buah itu tahu udah disemprot pakai pestisida, tomat, segala macam, cabai. Lalu kadang kita makan di luar kan. Apakah betul itu dicuci? Nah itu penyebab penyakit semua. Berikutnya misalnya ya, udara kita ini sudah sangat kotor ini. Virusnya banyak sekali. Jadi untuk memungkinkan kita sakit, wah sangat mungkin sekali. Itu dari segi penyakit. Sekarang ini dari segi masa depan ya. Kalau kita lihat dampak dari krisis yang dulu sudah sepertinya bisa negara kita atasi. Kalau kalian lihat ini dampak krisis oleh karena pandemi ini, berat loh. Saya suka membaca itu analisa-analisa dari orang-orang hebat, apakah dia ekonom, apakah dia itu seorang misalnya orang-orang yang meramal, bukan meramal dukun, memang dia orang yang bisa memprediksi dengan angka-angka. Keadaan kita di depan ini akan sulit. Apa misalnya itu contohnya, mengapa hal itu terjadi? Karena ya berapa banyak kita gelontorkan dana di Indonesia ini saja ya untuk mengatasi pandemi ini. Wah, itu sangat besar sekali itu. Apakah itu tidak akan mempengaruhi keadaan ekonomi makro kita? Sudah pasti. Belum lagi kalau misalnya kita lihat apakah ekonomi kita ini sekarang sudah bergerak dengan sehat? Belum semua bisa berjalan dengan baik. Banyak perusahaan, banyak tempat-tempat wisata misalnya yang belum bisa. Artinya pergerakan ekonomi kita saat ini masih sangat lambat. Bagaimana keadaan itu beberapa tahun ke depan? Pasti berdampak. Adik-adik pasti akan jauh lebih sulit lah untuk menggapai sesuatu. Saya kira sudah cukup lah ya hal-hal seperti itu. Nah, belum lagi misalnya persoalan-persoalan pribadimu ya, keluarga lah, sakit penyakit lah. Saya nggak tahu sih apakah ada yang seperti itu, sakit penyakit lah, mungkin mengancam keluargamu, mungkin ada yang sudah sakit yang susah sekali disembuhkan. Keadaan keluarga, papa kita, mama kita, adik kita, atau apalah. Bisa saja ada yang sesuatu yang menyesatkan. Kalau kita ingat itu, aduh bisa sepertinya kita nggak bisa tidur. Ya saya hanya melihat kebanyakan ya, bisa aja kita seperti itu. Nah, memang permasalahan kita ini pelik sekali. Belum lagi adik-adik yang sudah mulai berumur ya kan, biasanya ini cewek ini. Belum datang si doinya, di mana lah dia ya. Lalu kita mulai membandingkan, jangan-jangan nanti aku belum nggak dapat pacar aku, nggak menikah aku, dari kampung pun udah mulai agak didesak, ya kan? Di GP baru, kapan lagi baru? Kau udah mulai tamat. Soalnya suarong, bereng majonogi ho, aduh. Artinya saya banyak menemui adik-adik yang seperti itu ya, lalu mereka curhat dengan saya. Kadang orang tua ini juga nggak ngerti, dia kirain itu meringankan beban, tapi justru menindih beban dalam hidup kita. Itulah yang namanya sangat belik sekali kehidupan itu. Atau yang lain, mungkin saya tidak bisa mencontohkan sekarang ini persoalan-persoalan hidup kita. Tetapi
hari ini firman Tuhan ini coba kita perhatikan. Serahkanlah. Saya coba-coba membandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain. Kalau serahkan itu memang sudah agak total itu, jadi memberikan dengan sungguh-sungguh, tetapi menarik. Kalau kita lihat ini di dalam bahasa Batak Toba, nanti yang tidak tahu, coba saya inilah langsung Batak Toba ya, ayat yang ke-7 tadi ya. Sorry. Ada orang Batak di sini, tolong bacakan bagi saya ayat 7 ya. Ayat 7. Lihat room saya lah lihat. Atau kalau udah ayat 7 ya. Ayat 7 aja dia. Tinggak komahamu ama. Tinggak konhamu. Ulang. Kau udah lahir di Medan kali kau. Yang pas bahasa Batak. Ada yang bisa pas bahasa Bataknya? Saya, Pak. Oh iya silakan. Serwinda ya? Bukan. Siapa itu tadi? Magdalena, Pak. Magdalena, silakan. Bacakan dulu di ayat 7 itu. Baik, Pak. Ayat 7, tinggak konhamu ma nasana hinol sohon nirohamuna tu ibana. Aidisarihon dohamu. Nah, kata tinggak konhamu itu sebenarnya jatuhkanlah dirimu. Kan kira-kira itu, tinggak kon. Jadi serahkan dengan sungguh-sungguh. Itu istilah tinggak kon ini. Jadi kalau bahasa Indonesia tadi serahkan, oke, sudah dapat juga saya kira boleh. Tapi memang yang dimaksudkan Tuhan, jangan tanggung. Jadi adik-adik kalau tinggak kon itu, ditinggak kon dengan diserahkan masih ada bedanya. Ditinggak kon itu kita harus yakin dengan orang yang menyatakan diri, misalnya kita kita di belakangnya ya, kita di belakangnya lalu dia ditampung, kita di belakang, tinggalkan dirimu. Jadi harus yakin kita kepada orang yang di belakang yang sedang mau menangkap kita itu. Kalau ragu kita yang di belakang kita itu, jadi sebenarnya saya pakai kursi ini, kursi ada sandarannya, cuman karena saya pakai green screen jadi nggak bisa terlihat ya. Jadi kalau saya kurang yakin dengan kursi saya ini, ya saya nggak mau meninggalkan. Nah kira-kira begitulah maksudnya. Adik-adik sangat rugi sekali kalau kita misalnya ragu dengan apa yang dikatakan Tuhan. Memang peragu, kata kitab Yakobus itu akan susah hidupnya. Lalu makanya Petrus ini berkata di dalam ayat 7 tadi, ayat 7, coba sekali lagi ya, saya bacakan bagi kita, dikatakan seperti ini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Jadi siapakah yang dimaksud oleh Petrus? Itu Allah. Baru saja Petrus berbicara tentang siapa Allah itu. Dia adalah Allah yang dalam atributnya sudah jelas masuk yang disebut dengan Maha Kuasa. Yang baginya tidak ada yang mustahil. Nah kepada itulah kita harus serahkan. Saya pinjam istilah bahasa Batak tadi, meninggalkan tinggakon hamuma nasana hinol sohon nirohamuna. Jadi semua hidup kita ini, semua hal yang kita khawatirkan, yang kita takutkan, tinggakon, berikan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, jangan tanggung. Disitulah jalan keluarnya adik-adik. Saya bergumul dengan adik-adik saya yang banyak yang seperti saya ceritakan tadi. Pergumulannya tidak jauh beda lah dengan rata-rata anak muda sekarang ini ya kan. Masa depan lah, bagi yang sedang ingin pekerjaan lah, karir lah, keluarga lah, calon teman hidup atau pacar lah bagi yang belum punya pacar. Ya sudah umur segini kayaknya belum datang dia. Kapan lagi Tuhan? Nah hari ini saya mau katakan kepadamu, tidak ada jalan lain kecuali serahkanlah
segala kekhawatiranmu kepadanya. Perhatikan ini. Serahkanlah, bahasa Batak tadi dikatakan tinggak konhamuma. Ini yang adik kursor saya ini. Serahkanlah apa? Segala kekhawatiranmu. Tentang apapun. Karena dia peduli, dia adalah Bapa kita. Saya pernah barangkali kalian dengar cerita ini, tapi karena cocok saya kira relevan. Dulu kalau orang tua menikahlah di kampung. Kalau sekarang sih tidak lagi saya lihat. Kalau menikah di kampung, lalu ciri khasnya itu mereka kalau ke gereja pakai kebaya. Nah, itulah ciri khasnya. Dulu ya, sekarang tidak lagi. Jadi setiap orang yang udah ke kebaya ke gereja itu sudah menikah. Kalau misalnya pakai dress, pakai gaun, nah itu pertanda bahwa dia misalnya masih anak gadis. Nah kalau sudah pakai kebaya, biasanya ibu-ibu itu lalu pakai sanggul dan tentu tusuk sanggul kan. Sebenarnya itu bukan budaya Batak, tetapi begitulah akhirnya kalau saya dulu di kampung. Kemudian mama kami ini selalu saja hilang tusuk sanggulnya. Kalau udah mau ke gereja, ini buat kamu lo tusuk sanggul, kata ibu, apa kami juga tusuk sanggul ya. Tapi begitulah mama kami ini selalu menuduh kami. Nah, lama setelah kejadian itu saya ada di Medan, kemudian ikutlah seperti adik-adik sekarang dalam persekutuan kampus, persekutuan lorong seperti ini. Lalu saya pulang kampung. Jadi kami mau ke gereja ini, hal yang sama terjadi. Tusuk sanggul, hilang. Untung aja mama ini nggak bilang, hoi di Medan juga kau curi juga tusuk sanggul mama. Enggak. Tapi waktu itu terjadi, saya bilang sama mama, saya minta dia, "Mah, tentu bahasa Batak ya, marilah kita berdoa." Untuk apa berdoa? Ya untuk tusuk sanggul itu. Jadi agak senyum dia, agak ketawa dia melihat saya. Apa tusuk sanggul kutangnya konoton. Barangkali begitu ya. Masa sih hanya tusuk sanggul kok diduain kan? Kira-kira begitu maksud mama saya. Jadi adik, sesungguhnya apa yang paling mahir, apa yang kamu anggap kecil pun bisa sangat menentukan loh. Itu makanya dikatakan segala sesuatu. Jangan kamu anggap enteng bahwa kamu ini mampu melakukan. Adik-adik ya, saya mau katakan kepada kamu, supaya kamu keluar dari kepelikan atau keruwetan yang terjadi. Itu barangkali kata pelik ya, ruwet hidup ini. Supaya kamu keluar dari kepelikan itu, datanglah, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Segalanya. Jadi mulai dari yang kecil sampai yang besar. Apa yang mau saya katakan di sini? Terkadang untuk hal-hal yang kita sudah terbiasa, udah pengalaman sih, bahkan udah ahlinya kita barangkali ya. Kita bisa menjadi anggap sepele bahwa kita sudah ahli kok di situ, jadi tidak perlu kali bertanya kepada Tuhan, tidak perlu kali. Apa itu contohnya? Ada yang masih kesasar dari rumah kosnya ke tempat kuliah. Sampai sekarang misalnya yang udah stambuk loja lah ya. Ada yang keliru. Kesasar nggak tahu dia. Kayak orang kampung baru datang ke Medan ini, pokoknya nggak tahu. Ada kan nggak mungkin. Ada adalah boleh dikatakan ahli lah itu. Jadi dari manapun gangnya udah kamu tahu itu. Di mana misalnya yang bawa kendaraan sendiri, di mana yang macet, di mana yang bisa longgar, jalan-jalan tikus pun udah tahu. Nah, dalam hal itu kita bisa katakan bahwa kita sudah ahli. Supaya gampang kamu mengerti. Lalu untuk itu perlukah kita lagi minta petunjuk dari Tuhan? Nah, ini yang sering kita lupakan. Iya. Dan itu yang dimaksudkan ayat ini. Seluruh hidupmu, seluruh apapun yang kamu lakukan, serahkan kepada Tuhan dulu. Jangan kalau memang udah berat, udah sulit sekali, inilah yang perlu diserahkan. Nah, salah. Itu juga, tapi nanti itu poin yang kedua. Salah. Justru hal-hal yang kamu merasa bahwa kamu sudah hebat di situ,
sudah mahir di situ, tidak perlu lagi ada orang yang ngajari kamu di situ. Justru Tuhan tolong aku. Kalau saya membaca ayat 7 ini, serahkanlah. Ini adalah pendua yang sungguh-sungguh. Tidak ada yang dia tidak serahkan kepada Tuhan. Sebab ia memelihara kamu nanti. Lalu apalagi yang besar? Ada orang karena kecilnya seperti yang tadi, tusuk sanggul. Masa sih tusuk sanggul diduain? Tidak cocok lah. Masa sih kita harus masih bisa petunjuk kepada Tuhan bagaimana kita berjalan ke kampus? Lalu kita anggap itu tidak perlu lagi. Bagaimana kalau itu adalah masalah besar? Di sini pun banyak kelemahan kita. Sering sekali otak kita ini langsung melebihi iman kita. Fakta-fakta, statistik sudah menunjukkan bahwa memang yang ini susah ini. Penyakit ini dokter pun sudah angkat tangan ini. Oh, sering sekali seperti itu. Saya hanya ingin mengatakan, saya sebagai hamba Tuhan harus katakan kepada adik-adik bahwa di dalam Tuhan semuanya mungkin. Amin. Barangkali terlalu banyak kalau saya mau utarakan kepada kamu. Orang-orang nggak mungkin lagi. Lalu karena kasih Tuhan diduakan. Terjadikah yang luar biasa yang tidak masuk akal? Oke, saya harus katakan, iya banyak sekali. Terjadi seperti itu. Banyak terjadi seperti itu. Itulah menyerahkan. Jadi mulai dari yang kecil, seluruhnya kata firman Tuhan ini. Perhatikan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Apa yang menjadi keruwetanmu, apa yang menjadi masalahmu sekarang ini, jangan ragu. Gimana yang ragu ya? Sering kita berdoa begini, ada berdoa, dia berdoa, Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah. Kemudian setelah amin, Bu Harun, no, gimana ini? Itu jelaskan ragu itu. Kalau sudah kita katakan Tuhan, kuserahkan ini, sudah langkahkan aja lah langkahmu, biar Tuhan yang ngurus. Jadi saya mau mengajari kamu langkah-langkah iman seperti itu sangat penting. Karena apa? Perhatikan ayat berikutnya itu. Sebab ia yang memelihara kamu. Siapakah dia? Siapakah ia? Siapakahnya? Tuhan, Allah, pencipta langit dan bumi. Itu yang dimaksudkan Petrus. Adik-adik, maka kamu harus terus berkeyakinan bahwa Dia adalah Allah yang mampu melakukan segala sesuatu, tetapi sekaligus juga perhatikan, Ia adalah yang memelihara kamu, Allah yang penuh kasih kepada. Saya mau katakan ini, gambarkan ini seperti ini. Kadang kita menemui orang-orang yang baik kali dengan kita. Baik sekali lah dia dengan kita. Tetapi dia tidak punya kemampuan untuk menolong kita. Kita sih apresiasi, kita sih hormat dengan kebaikan dia itu. Tetapi dia nggak punya kemampuan untuk menolong apapun kepada kita. Kita hanya bilang terima kasih. Tetapi secara pragmatisnya, artinya bagi kita, kan nggak ada kan? Toh juga nggak bisa dia tolong kok kita. Nah, tetapi Allah bukan yang demikian. Dia adalah Allah yang mampu melakukan segala sesuatu. Tetapi sebaliknya begini, ada orang yang mampu menolong kami, tapi dia tidak mau. Apa juga gunanya itu bagimu? Nggak ada gunanya. Dia mampu mau menyekolahkan kamu, memberikan kamu misalnya banyak uang, atau menolong kamu di dalam kesesakan, kesusahan. Dia mampu. Tapi masalahnya dia tidak mau. Ya sama aja, enggak ada gunanya bagimu kan. Tetapi Allah yang digambarkan oleh Petrus ini, sebab Ia yang memelihara kamu, Allah yang mau, Allah yang penuh kasih. Bahkan Paulus itu berbicara dalam Roma pasal 8 itu,
Bukan hanya yang lain itu diberikan. Anaknya sendiri diberikan. Untukmu, untukku. Bagaimana mungkin? Kata firman Tuhan itu ya. Coba saya buka itu kitab Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat ayat 32 ini ya. Udah terlihat ya di room saya ya. Saya naikkan sedikit. Oke, saya baca. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, ini kitab Roma ya, perhatikan. Ini kitab Roma, lihat kursor saya nih. Ini kitab elektronik yang saya buka ini. Kitab Roma 8 ayat yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Sekali lagi saya baca. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Sorry. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya kepada kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Jadi sepertinya Tuhan berkata begini, sedangkan Yesus sendiri yang paling berharga itu diserahkan kepada kita, apalagi lah yang lain itu. Maka di dalam 1 Petrus tadi, yang kita sudah baca itu, 1 Petrus pasal yang ke-5 itu, dikatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Perhatikan dua atribut Allah ini perlu kamu ingat. Dia adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, yang baginya tidak ada yang mustahil, tetapi sekaligus adalah Allah yang penuh kasih, yang sampai-sampai membuktikan kasihnya kepadamu. Yesus sendiri diberikan. Jadi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kepada itulah harusnya kamu menyerahkan diri. Mungkin adik-adik akan berkata kepada saya, bagaimana cara bulat menyerahkan diri? Yang tadi, jangan meragukan kuasa Tuhan. Jangan meragukan itu. Saya perbesar sedikit bagi adik-adik. Mengapa tidak meragukannya? Perhatikan. Saya sudah katakan dua atribut itu perlu kamu ingat terus. Dia adalah Allah yang mampu melakukan segala sesuatu, sekaligus dia adalah Allah yang mau menolong kamu. Jadi jangan kamu ragukan. Saya melihat bahwa penyertaan Tuhan nyata kepada orang-orang yang bertekun setia kepadanya. Ya, dalam perjanjian lama sering sekali kita membaca itu misalnya, bahwa kasih setianya tidak berkesudahan kepada orang-orang yang setia, yang datang kepadanya. Adik-adik, tidak ada jalan lain kalau kamu mau keluar dari kepelikanmu, ya, kamu juga harus peduli dengan perintah Tuhan. Harus ikut menjadi pelayan. Harus kamu mengutamakan kerajaan Allah. Itu dalam Matius kan? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maksudnya, prioritaskan dulu, utamakan dulu kerajaan Allah. Jadi hal kerajaan Allah itu, membangun kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, membangun kehendak Tuhan supaya kehendak Tuhan terjadi di dunia ini, itu cari dahulu, utamakan pertama. Maka apa katanya? Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi adik-adik, jangan pernah menyesal melayani Tuhan. Mungkin kamu tidak dihargai, mungkin banyak teman-teman ini tidak ada apresiasi, bahkan disalah mengerti. Ada satu apa yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58 ya. Iya, ayat 58 dikatakan begini, berdirilah teguh jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena dalam pekerjaan Tuhan kata, jerih payahmu tidak sia-sia. Ada yang mau keluar dari kepelikan itu?
tinggalkan dulu itu. Utamakan kerajaan Tuhan. Hiduplah setia, hiduplah melayani, hiduplah bagi Tuhan. Maka apa? Aku yang memelihara kamu. Kalau kita lanjutkan pasal 7 ini, ayat 7 ini maksudku, memang dikatakan di sini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saya melihat orang yang khawatir, maka Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiran. Mereka ini terancam dalam genggaman iblis. Bukankah orang khawatir karena pekerjaan tidak dapat pekerjaan, maka dia mencurang untuk dapat pekerjaan? Saya harap adik-adik sudah mendapat ini selama ada di Kau Gloria ini. Bukankah banyak perempuan-perempuan yang khawatir dengan calon teman hidupnya akhirnya menikah dengan sembarangan, dengan bukan orang yang percaya? Bukankah karena khawatir dengan nilai yang jelek, maka apapun dia lakukan, nyogok, nyontek. Maka memang, kalau kita dalam keadaan khawatir, ketakutan seperti itu, tidak ada jalan lain, serahkan. Kalau tidak, kamu sedang, apa ini katanya ini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berkeliling, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kamu sudah dalam keterancaman ditelan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Perhatikan ayat 10 ini. Dan Allah, sumber segala karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan, perhatikan, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Perhatikan istilah-istilah yang dipakai itu. Melengkapi. Adakah yang perlu, yang kurang dalam hidup kita? Adakah yang kamu khawatirkan tentang masa depanmu, tentang calon teman hidupmu, tentang penyakit orang tuamu, tentang apapun? Hari ini dia katakan, aku melengkapi yang kurang itu. Aku meneguhkan engkau. Aku menguatkan engkau. Aku akan mengokohkan engkau. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Terlalu banyak orang yang khawatir. Terlalu banyak orang yang takut akan masa depan dan yang lain-lain. Dan rumit kehidupan ini. Tapi semuanya disederhanakan oleh ayat ini. Datang kepada Tuhan. Sungguh-sungguh. Serahkan. Jangan main-main. Kalau kamu diberikan tugas, beri yang terbaik kepada Tuhan. Apakah jerih payahmu akan sia-sia? Tidak. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kamu akan mendapatkan. Kalau hari ini saya ingin menyaksikan banyak sekali, saya tidak mengerti. Tuhan, bagaimana ini? Apalagi kami sudah yang punya anak-anak yang pada kuliah seperti adik-adik sekarang ini lagi banyak-banyaknya menanggung kuliah kan. Dipikir saya sebagai hamba Tuhan mampu nggak? Kami kan bukan pendeta yang ada jaminannya kan. Tapi adik-adik saya mau katakan kepadamu. Sampai saat ini belum pernah Bang Ramlani berutang. Iya. Anak-anak saya kuliah dapat ke Jawa, saya kuliahkan ke Jawa. Ada orang yang takut, dari mana nanti uangnya? Uang kosnya aja. Sudahlah, Tuhan yang ngatur. Benar loh. Tuhan aturkan. Nah, yang penting di sini kamu setia. Jangan khawatir, maka yang penuh kasih karunia itu ayat yang ke berapa ini sekarang? Ayat pasal 5 ini. Pasal 5 ayat 10 ya. Saya baca sekali lagi. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika. Ada pergumulan, ada penderitaan. Saya tahu itu bisa menghinggapi kita. Dan sering
dan sering. Tapi lihat, Dia yang akan melengkapi, Dia yang akan meneguhkan, Dia yang akan menguatkan, Dia pula yang akan mengokohkan kita. Kiranya adik-adik menjadi orang yang tangguh dalam hal ini. Tidak ada yang takut. Kalau kamu ada ketakutan sekarang yang kamu khawatirkan, malam ini setelah selesai ibadah ini, pergilah ke kamar. Berdoa kamu sungguh-sungguh di situ. Tuhan, aku khawatir tentang ini. Orang tua kah? Adakah yang adik-adik yang mungkin khawatir dengan penyakit keluarganya? Atau mungkin dalam tubuhmu sendiri kamu takutkan? Waduh, mungkin bibit-bibit kanker, lambungmu, pankreasmu, jantungmu, levermu, yang kamu takutkan. Maka malam ini, sebagai hamba Tuhan, tutuplah kamar, berdoa. Tuhan, aku baru dengar firman-Mu ini. Sering sih. Cuman kalau kamu diteguhkan oleh firman ini, jangan beri kesempatan kepada iblis, pegang. Kau berkata, aku tidak perlu khawatir, justru kekhawatiranku ini saat ini kuberikan kepadamu. Karena engkau memelihara. Amin Tuhan. Aku yakin engkau pelihara. Lalu jalankanlah hidupmu sebagai orang Kristen yang benar. Dan nikmati. Keruwetan seperti itu, maka Tuhan akan berkata, kupeluk engkau. Satu ilustrasi. Kita ini kan rapuh. Maka nanti sebelumnya ini kan serahkanlah kekhawatiran ke tangan Tuhan yang kuat ini sebelumnya. Ayat 6 maksud saya itu ya. Sorry, ayat 6 sebelum ayat 7 tadi. Saya lompat itu. Saya bacakan dulu bagi kita ya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Apakah kekuatan kita? Saya mencoba seperti ini ya, ilustrasi saya ini. Kalau misalnya adik-adik punya bola besi dari baja, lalu di bagian besi itu ada celah sedikit untuk bisa menampung misalnya kaca yang rapuh, lalu kaca itu dimasukkan ke dalam besi itu, bola besi tadi. Kemudian dia digelindingkan, tumpang, tak, tung, tak, 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 tak. Setelah berhenti dipegang, lalu dicabut tadi kaca itu, ternyata utuh. Saya tidak perlu minta jawaban daripada kamu. Kamu pasti tahu. Iya, dia terlindung oleh besi itu. Kalau karena kekuatanmu, kepintaranmu, dirimu sendiri, kamu adalah yang rapuh, sangat rapuh. Maka hari ini Tuhan katakan, serahkan segala kekhawatiran. Itulah yang membuat kepelikanmu akan terurai dan kamu akan menikmati. Aduh, inilah yang kuinginkan. Inilah yang Tuhan katakan kepadamu. Jadi Tuhan melindungimu. Tuhan memeluk kamu. Itu tema kita ya. Pelukku untuk pelikmu. Ya. Saya pikir pelik itu pelik ya, ruwet ya. Iya, itu maksudnya apa? Pelukku untuk pelikmu. Tema kita ini. Supaya hidupmu yang pelik ini, yang rapuh ini. Mari datang ke pelukan Tuhan. Serahkan semuanya. Sama seperti besi itu. Berdoalah dengan sungguh-sungguh, yakini bahwa Tuhan akan menolongmu. Mari kita tunduk kepala. Semuanya, adik-adik, berikanlah waktu kepada Tuhan. Saya tentu tidak akan tahu semua masalahmu. Atau mungkin saja ada yang biasa-biasa saja, tidak ada yang mengkhawatirkan dalam hidupmu. Tapi siapapun kita, saya mau katakan kamu sungguh membutuhkan perlindungan, pelukan dari Tuhan. Saya sudah katakan tadi, mungkin kamu sudah terlalu biasa mengatasi masalahmu. Tidak ada lagi yang perlu diajari. Bukankah Tuhan katakan segala kekhawatiranmu, segala hal. Maka ini waktunya bagimu.
Tuhan, aku mau menyerahkan segala hal ini kepadamu. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Sudah kami pelajari bersama. Sungguh banyak yang akan mengancam dan mengkhawatirkan dalam hidup kami. Masa depan kami, penyakit, bisnis orang tua kami, pekerjaan orang tua kami. Bahkan mungkin ada di antara kami beberapa di sini yang sedang menantikan seorang calon teman hidup yang bersama dengan kami, mengarungi hidup ini, membangun keluarga, atau studi yang sedang terbengkalai, keadaan ekonomi yang barangkali juga tidak menentu, keluarga yang mungkin ada yang berantakan. Hamba berdoa, yakinkanlah semua adik-adik hamba ini, bahwa Engkau yang berfirman pada 1 Petrus ini yang mengatakan kepada Petrus dalam inspirasi-Mu, tidak ada yang perlu kami khawatirkan, tetapi kami serahkan itu ke tangan Tuhan yang kuat, meninggalkan, menyerahkan dengan sungguh-sungguh, tanpa di dalam keraguan. Karena Allah kami memelihara, Allah yang setia, Allah yang sudah berjanji, Allah yang maha kuasa. Kepadanya lah kami menggantungkan harapan kami. Biarlah Engkau timbulkan iman yang demikian kepada semua kami yang hadir pada malam hari. Sehingga kami akan dengan leluasa dan tidak perlu takut, khawatir lagi dengan apapun. Berkati hamba-Mu, berkati semua saudara-saudara yang sudah mendengarkan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, kami serahkan kembali kepada MC. Terpujilah Tuhan untuk firman yang boleh disampaikan pada malam hari ini. Biarlah lewat firman malam hari ini kita boleh semakin diteguhkan untuk boleh menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Selanjutnya kita akan menyaksikan warta yang akan disampaikan melalui video ini. Kepada yang bertugas saya persilahkan. Shalom. Saya percaya kita semua diberkati melalui pujian dan penyembahan yang sudah kita naikkan. Berikut warta Gloria sepanjang minggu ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara sekalian yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Adapun yang berulang tahun sepanjang minggu ini, Andre, Francisca Sibuea, Rudy Lubis, dan Victor Francisco Tobing. Dan kado terindah kami ambil dari Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Untuk buletin doa tetap dikerjakan ya, untuk setiap hari yang akan dikirimkan oleh tim Gloria. Kita juga ada hari doa KO Gloria setiap hari Rabu dan Jumat pukul 21.00 WIB yang akan dikirimkan oleh tim Gloria. Jangan lupa didoakan ya. Saya juga mengundang AKK dan PKK untuk tetap mengerjakan kelompok kecilnya ya. Jangan lupa juga untuk mengisi tabel HPDT yang akan dikirimkan oleh tim Gloria setiap hari Sabtu. Dan jangan lupa juga untuk bergabung dalam ibadah selanjutnya, yaitu ibadah ketiga pada tanggal 27 November 2021 dengan tema Buah-Buah Roh. Jangan lupa ya diajak AKK dan PKK-nya. Oh ya, jangan lupa juga ya untuk mengisi absensi ibadah malam ini yang akan dikirimkan oleh tim Gloria. Sekian warta Gloria sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, selanjutnya kita juga akan mendengarkan pengutusan Panitia Natal Sepelor tahun 2021. Kepada yang bertugas saya persilahkan.
Shalom untuk kita semua. Saat ini kita akan melakukan pengutusan panitia Natal Persekutuan Lorong Padang Bulan tahun 2021. Adapun anak-anak Tuhan yang mengambil bagian, yaitu sebagai Ketua Natal, Jimmy Saragi, sebagai Sekretaris dan Bendahara, Ayaki, sebagai Seksi Acara, Reja Sinaga, Hosana Grace, dan Rindi. Sebagai Seksi Dana, Maria Sitinjak, Joy, dan Krisela. Sebagai Seksi Humas dan PDD, Pita Ulina dan Yose Antonius. Sebagai Seksi PTT dan Konsumsi, Suderis Malau dan Tinania Manalu. Sebagai Seksi Doa, ada Desima Endang dan Umi Sitorus. Dan di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan di hadapan komponen pelayanan pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 pada pukul 20.30 WIB, Panitia Natal Sepersekutuan Lorong Padang Bulan resmi diutus. Selamat melayani untuk teman-teman yang mengambil bagian. Dan saat ini kita akan mengundang Jimmy Saragi untuk boleh menyampaikan sepatah dua kata mewakili Panitia Natal. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, apakah suaraku terdengar? Dan sebelumnya juga maaf tidak bisa on cam karena kondisi lokasi sedang di luar ruangan gitu. Pertama, terima kasih kepada Tuhan yang memberi kesempatan pada malam hari ini untuk kita melaksanakan ibadah. Dan yang kedua, saya ingin memperkenalkan diri kepada kita sekalian. Perkenalkan, namaku Jimmy Saragi dari Persekutuan Lorong PDPA Filipi. Dan di sini saya terpilih sebagai Ketua Panitia Natal Sepelor Padang Sepelor. Dan harapannya semoga kedepannya kita sama panitia bisa saling bekerja sama dengan baik dan saling terbeban dalam menjalankan tugas masing-masing sesuai dengan job desk yang sudah ditentukan. Terima kasih juga kepada Bang Ramlan yang sudah menyampaikan khotbah yang sudah mengingatkan kembali tentang bagaimana kekhawatiran itu harus dihadapi gitu. Terima kasih Bang. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah melayani malam ini. Kepada teman-teman dari Persekutuan Kau Gloria. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini. Sekian dan terima kasih. Shalom. Terima kasih kepada Jimmy. Saat ini saya mengundang Bang Ramlan Nababan untuk mendoakan teman-teman kita panitia Natal yang baru saja diutus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, menyerahkan teman-teman kami yang akan dikomandani oleh Jimmy untuk melaksanakan Natal pelayanan lorong yang sudah mereka rencanakan. Kami tahu Engkau tidak memilih mereka dengan sembarangan, karena pilihan-Mu pastilah tepat. Itulah sebabnya, yakinkanlah semua saudara-saudara ini, baik yang sebagai ketua, demikian juga seksi-seksi yang sudah dibagi tadi. Kami doakan supaya semuanya mereka bekerja dengan maksimal. Jangan takut capek, jangan takut mereka untuk tidak membuat yang terbaik. Karena seperti yang sudah Engkau beritakan kepada kami, bahwa jerih payah kami di dalam Tuhan tidaklah sia-sia. Maka semua menampilkan yang terbaik, membuat yang terbaik.
Ingatkan semua panitia ini untuk terus bekerja, membuat yang terbaik, sehingga Natal ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, banyak orang terberkati. Jauhkan daripada sikap adik-adik kami ini yang ingin menonjolkan diri, membanggakan diri, membuat lebih kepada hura-hura daripada kemuliaan Tuhan dalam perayaan-perayaan Natal yang mereka akan lakukan ini. Sehingga Engkau berkenan, Engkau boleh menggunakan itu menjadi alatmu, khususnya mempengaruhi lorong ini. Kau Gloria ini, lorong 9, yang selama ini sudah menjadi berkat, boleh menjadi semakin baik lagi. Teman-teman mereka di satu lorong ini pun akan dimenangkan bagi Kristus. Untuk itulah ya Tuhan, sekali lagi kami mohonkan kekuatan, teguhkan, kuatkan mereka semua untuk melakukan tugas-tugas ini. Terpuji Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, tibalah kita di penghujung ibadah. Dalam hidup kita mungkin banyak pengharapan, keinginan, kerinduan, mimpi yang kita bawa dalam doa kita. Tetapi jangan lupa mengakhiri setiap doa permohonan kita dengan kata-kata ini. Biarlah bukan apa yang aku kehendaki, tetapi seperti yang Engkau kehendaki. Dan mari belajar menyerahkan segala hidup kita kepada Tuhan. Karena ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memelihara kita. Mari kita serukan komitmen kita bernyanyi, Yesus sobat yang sejati. Dan di akhir pujian saya mengundang Bang Ramlan Nababan untuk menutup ibadah kita malam ini dalam doa. Marilah kita tutup ibadah kita berdoa. Benarnya Tuhan, hati kami nyaman sentosa di dalam Yesus Kristus yang adalah sumber damai sejahtera itu.
Dia akan memperlengkapi, menguatkan, meneguhkan, dan mengokohkan kami di dalam semua pergumulan-pergumulan itu, sehingga tidak satu pun di antara kami yang akan kalah. Tapi kami tahu Allah kami adalah pemenang, dan kami hamba-hambanya akan dimenangkan oleh Allah yang menang itu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan yang demikian. Maka tetapkanlah langkah kami. Tidak ada yang takut dan ragu untuk setia mengikut Kristus di dalam kehidupan. Sebentar kami akan menyudahi rangkaian ibadah ini. Kami berdoa untuk para pengurus kami, berdoa untuk semua orang-orang setia dilayani. Berkatilah mereka semua ya Tuhan, kuatkan dan ingatkan bahwa semua jerih payah mereka tidaklah sia-sia di hadapan. Kami akan menyudahi ibadah ini. Maka segala pujian, segala hormat, kemuliaan bagimu Bapa yang baik dalam surga. Terpuji, termulia Engkau. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita nyanyikan Bapa, terima kasih. Amin. Shalom. Shalom Bang. Ya. Mungkin teman-teman semua boleh menyalakan kameranya karena pengurus akan mengambil dokumentasi. Baik, saya hitung ya teman-teman. Tasnya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman semua. Mungkin jangan lupa ya diisi absensinya teman-teman. Sudah dikirim lewat chat teman-teman.